Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Putra Ananda dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang digital marketing. Apa itu digital marketing? Dalam era media yang canggih dan teknologi di mana pelanggan dibanjiri dengan pesan dari pemasaran sepanjang waktu, telah menjadi sangat sulit bagi perusahaan untuk meningkatkan efisien perusahaan tanpa pemasaran, terutama digital marketing, dikarenakan penyesuaian yang sangat cepat dari internet dan penggunaan perangkat lainnya. Dengan investasi yang cukup kecil pada website dan pemasaran berbasis web, banyak pasar baru dan pelanggan dapat tertarik melalui teknik pemasaran ini. Teknologi dan pemasaran sebagai hal yang dapat dikaitkan sebagai pola yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Jika tidak ada teknologi, maka pemasaran akan menjadi terbelakang dan tidak akan maju untuk memenuhi tuntunan zaman. Maka dalam hal ini perlu adanya pengetahuan peran dan dampak teknologi dalam kaitan di bidang pemasaran. Ekonomi saat ini memaksa setiap orang untuk mencari penawaran yang terbaik yang bisa mereka menemukan. Biasanya penawaran ini ditemukan di internet. Pemasaran digital membantu perusahaan untuk meningkatkan eksposur kepada konsumen yang aktif mencari produk atau jasa Anda, sehingga jauh lebih efektif daripada bentuk-bentuk lain dari iklan. Meningkatkan eksposur Anda melalui pemasaran digital, serta dengan McDonald hanya menunjukkan Anda iklan Big Mac ketika Anda lapar. Hal ini ditargetkan efektif dan relevan. Pengertian digital marketing dan marketing. Menurut Gary Wong, Philip Kotler, dan John Saunders 2008, pemasaran adalah mengelola hubungan pelanggan dengan menguntungkan. Tujuan ganda dari pemasaran adalah untuk menarik pelanggan baru dengan menjanjikan nilai superior dan mempertahankan pelanggan saat ini dan tumbuh dengan memberikan kepuasan. E-marketing atau digital marketing menurut Caffrey dan Mayer 2009 adalah pemasaran yang memiliki lingkup lebih luas karena mengacu pada media digital seperti web, email, dan media nirkabel, tetapi juga meliputi pengelolaan data pelanggan digital dan juga bagaimana internet dapat digunakan bersama dengan media tradisional untuk memperoleh dan memberikan layanan kepada pelanggan. Saat ini semuanya menjadi elektronik. Marketer menggunakan teknologi untuk melakukan kegiatan usaha e-marketing, menciptakan, berkomunikasi, dan memberikan proses nilai kepada pelanggan yang menggunakan sistem teknologi informasi, dan untuk mengelola dan memelihara hubungan dengan pelanggan untuk mendapatkan manfaat bagi organisasi atau perusahaan dengan para stakeholder. E-marketing menggunakan metode teknologi informasi ke dalam prinsip-prinsip pemasaran tradisional. Dalam jurnal Hidayat dan Tobing 2012 dikatakan bahwa pemasaran dengan digital marketing mempunyai kaitan yang sangat kuat. Jika seseorang mulai mengeksplorasi bisnis pemasaran melalui internet, ia akan segera menemukannya bahwa daripada mencari beberapa pelanggan, dia sekarang akan memiliki kemampuan untuk mencapai jutaan pelanggan dan pendekatan global dan kelompok yang lebih spesifik dan juga dari pelanggan yang lebih dekat dengannya. Juga daya tarik lebih luas daripada bisnisnya yang dimiliki sebelumnya, dan bisa menggunakan media sosial sebagai pasar dan juga memiliki pasar yang ditargetkan. Tujuan digital marketing menurut Meliana 2011 dalam jurnalnya yang berjudul Analisa Strategi E-marketing.
dalam implementasinya pada rental company mengatakan e-marketing merupakan bagian dari e-commerce yang merupakan sistem perdagangan melalui internet, di mana internet akan terus memberikan sifat yang up to date. Maka perusahaan dapat memberikan layanan, informasi, produk yang ditawarkan secara jelas dan mudah. Hal ini memberikan dampak yang baik untuk kemajuan perusahaan jika sistem ini bisa dijalankan dengan baik. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan e-marketing adalah proses aktivitas pemasaran produk, barang, dan jasa perusahaan dengan menggunakan media elektronik seperti internet. Tujuan yang terdapat pada e-marketing mencakupi aspek tugas yang apa saja yang harus dicapai, jumlah yang terukur berapa banyak, kapan. Sebagai besar digital marketing bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan, seperti yang pertama meningkatkan pangsa pasar, yang kedua meningkatkan jumlah komentator pada sebuah blog atau website, yang ketiga meningkatkan pendapatan penjualan, yang keempat mengurangi biaya, misalnya biaya distribusi atau promosi, yang kelima mencapai tujuan merek seperti meningkatkan kesadaran merek, yang keenam meningkatkan ukuran database, yang ketujuh mencapai tujuan customer relationship management seperti meningkatkan kepuasan pelanggan, frekuensi pembelian, atau tingkat retensi pelanggan. Yang kedelapan memperbaiki manajemen rantai supply seperti dengan meningkatkan koordinasi anggota, menambahkan mitra, atau mengoptimalkan tingkat persediaan. Jenis-jenis digital marketing secara umum dikenal ada dua jenis digital marketing, yaitu push digital marketing. Jenis digital marketing satu ini mengacu pada berbagai upaya mempromosikan produk atau jasa tanpa persetujuan awal dari calon konsumen. Beberapa strategi marketing yang masuk dalam kategori ini adalah pembuatan blog, website berkaitan di berbagai website, pengiriman email promosi ke email konsumen, dan juga pengiriman SMS berisi promosi produk ke nomor ponsel orang-orang. Kelebihan dari digital marketing ini adalah menyediakan data yang lebih lengkap, mampu mentarget calon konsumen yang sesuai, bisa berlangsung secara konsisten, dan juga bisa mengirim konten promosi tepat waktu. Kekurangan sendiri meliputi biaya yang cukup tinggi, target calon konsumen yang tidak terlalu besar, serta ada kemungkinan untuk sulit ditemukan. Dan yang kedua ada push digital marketing. Tidak seperti jenis yang kedua adalah pull digital marketing. Tidak seperti jenis push digital marketing di mana calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya sebagai penerima. Jenis pull digital marketing mengacu pada kreatifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Para konsumen mencari informasi ini melalui website atau blog yang menyediakan informasi mereka cari. Aktivitas SEO atau Search Engine Optimization yang bertujuan untuk memaksimalisasi penggunaan mesin mencari merupakan hal yang erat kaitannya dengan jenis marketing yang satu ini. SEO memungkinkan website atau blog dari sebuah produk berada pada halaman pertama hasil pencarian mesin pencari yang akan memperbesar kemungkinan untuk dikunjungi dengan menggunakan teknik SEO para marketer, atau bisa menjawab kebutuhan para konsumen dalam mencari apa yang mereka butuhkan di internet, dan secara tidak langsung menyukseskan strategi pull digital marketing. Kelebihan dari jenis digital marketing ini adalah ukuran konten yang tak terbatas serta fleksibilitas dalam menyimpan dan menampilkan konten. Kekurangannya sendiri
meliputi tingkat kesulitan yang cukup besar agar para konsumen bisa menemukan konten yang sudah dibuat serta adanya kemungkinan blocking bila konten yang ada tercampur baur. Strategi digital marketing dalam perkembangannya, sebuah bisnis selalu mengaitkan sosial media sebagai salah satu alat yang paling efektif untuk berpromosi. Bayangkan saja jika bisnis yang kita jalankan tanpa adanya dukungan dari media sosial, pastinya marketing atau pemasaran tidak dapat berjalan dengan efektif dan sempurna. Sosial media marketing sangat penting bagi perkembangan bisnis, terlebih lagi di era digital sekarang ini. Selain mudah digunakan, biaya yang dibutuhkan pelaku bisnis untuk menjalankan bisnis melalui sosial media juga murah. Dalam ledakan teknologi dan sosial media ini muncul strategi marketing yang sedang tren dan perlu untuk kita perhatikan berikut. Ini adalah strategi digital marketing yang perlu dikuasai oleh pelaku bisnis untuk membantu pemasaran produk. Yang pertama adalah konten marketing. Konten marketing sekarang ini menjadi fokus utama oleh banyak merek mengingat pesan penting dan cara kerjanya. Dalam sosial media, multimedia, script, dan mobile, banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya tren dan bagaimana konten marketing melandasi hampir seluruh digital marketing. Konten merupakan dasar dari semua digital marketing dan sangat penting untuk menciptakan brand awareness serta menambahkan keramaian. Dan yang kedua adalah mobile marketing. Terus meningkatkan para pengguna ponsel pintar dan juga tablet, menjadikan pesan pemasaran serta konten untuk platform mobile menjadi sebuah keharusan, dan perangkat kecil tersebut banyak konsumen yang membaca konten, menerima email, bahkan membeli produk. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk segera mendesain ulang website dan blog agar responsif dengan perangkat bergerak. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah integrated digital marketing. Media sosial dan konten memiliki peranan yang penting pada hasil pencarian Google. Telah menciptakan Google Plus dengan berbagai alasan, termasuk salah satunya adalah untuk menangkap sinyal sosial. Untuk itu, pastikan bahwa setiap pendekatan yang dilakukan memberikan kemungkinan untuk mengingat mereka semuanya secara bersamaan demi mencapai efektivitas yang maksimum. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.